Halo Sobat CKN dan semua pendengar Linkcast, Linggau Podcast. Kembali lagi bersama saya Febri yang akan menemani podcast pada Linkcast Linggau Podcast episode kali ini. Nah, untuk pembahasan di episode kali ini terkait tentang kegawat daruratan nih. Dan untuk podcast kali ini kita ditemani oleh Mbak Sisil. Coba Mbak perkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada Sobat CKN dan para pendengar setia kita nih. Halo Sobat JKN dan para pendengar Linkcast Linggau Podcast. Perkenalkan saya Sisilia dari BPJS Kesehatan. Iya Mbak Sisil. Nah, bagaimana kabarnya nih Mbak Sisil hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana nih kabar Mbak Febri? Wah, alhamdulillah saya baik-baik saja nih, sehat sentosa ya saya. Gimana Mbak kerjaannya hari ini? Masih terlihat seger banget nih di siang hari ini, masih semangat banget ya kira-kira ya hari ini ya untuk podcast hari ini, semangat banget nih Mbaknya nih, gimana Mbak? Ya harus semangat dong Mbak, karena kita kan mau memulai podcast hari ini. Oke Mbak Sisil, kali ini podcastnya perdana ya buat Mbak Sisil sendiri ya, baru pertama kali ya ke podcast Linkcast ya Mbak ya? Iya Mbak, tentunya saya sangat senang bisa ikut hadir dalam Linkcast atau Linggau Podcast episode saat ini. Kebetulan nih, ini perdana saya dalam mengikuti podcast, walaupun sedikit gugup sih. Jangan gugup Mbak, jangan khawatir Mbak, jangan gugup-gugup. Santai aja, kita podcast hari ini kayak ngobrol-ngobrol biasa aja ya Mbak ya Sisil ya. Oke, apa kita langsung mulai aja nih podcast hari ini? Boleh Mbak Pep? Pertanyaan pertama ini biasanya banyak banget dipertanyakan oleh peserta-peserta ini Mbak ya. Apa sih yang dimaksud dengan kondisi kegawat darurat menurut BPJS Kesehatan secara medis nih Mbak? Iya nih Mbak, banyak sekali peserta menanyakan hal ini. Jadi aku jelasin secara singkatnya. Kondisi kegawat daruratan adalah kondisi klinis di mana pasien membutuhkan tindakan medis segera untuk mencegah kematian atau guna penyelamatan nyawa dan sebagai pencegah kecacatan berlanjut. Oke Mbak Sisil, baiklah. Nah, untuk kriteria kegawat daruratan itu sendiri gimana Mbak? Baiklah Mbak Feb, untuk hal ini seringkali banyak orang yang belum tahu apa sih kriteria kegawat daruratan. Aku jelasin ya Mbak ya. Untuk kriteria kegawatan itu sendiri meliputi yang mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain, adanya gangguan jalan nafas, penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, serta tindakan medis yang diperlukan segera. Baiklah Mbak Sisil, terima kasih Mbak. Cuman kayaknya saya masih bingung nih Mbak. Bisa dijelasin lebih rinci lagi nggak Mbak tentang hal kriteria-kriteria ini? Baik Mbak, saya jelasin kembali ya mengenai kriteria kegawat daruratan itu sendiri. Yang pertama itu mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain itu seperti adanya serangan jantung, kecelakaan, pendarahan yang tak terkendali. Yang kedua nih, yaitu adanya gangguan jalan nafas ataupun sirkulasi seperti adanya sesak nafas yang berat atau hebat, terus juga adanya asma berulang dan kondisi lainnya seperti tersedak. Yang selanjutnya yaitu adanya penurunan kesadaran. Selanjutnya yaitu adanya gangguan hemodinamik nih Mbak. Ya, gimana tuh Mbak hemodinamik itu? Oke, aku jelasin ya. Gangguan hemodinamik ini itu ketidakseimbangan dalam tekanan darah atau aliran darah dalam tubuh yang menyebabkan aliran darah ke organ-organ vital lainnya itu terganggu, Mbak. Hal ini juga menyebabkan
gejala seperti shock hipovolemik dan gangguan lainnya. Satu lagi nih yang sangat penting, Mbak, yaitu kondisi di mana memerlukan tindakan segera. Oke, nah ngomong-ngomong kriteria nih Mbak ya, bagaimana dengan alur atau prosedur dalam kegawat darurat ini, baik di Vaskes, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ataupun FKTP atau FKTRL yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke Mbak Feb, ini penjelasannya cukup panjang ya. Kalau dalam keadaan gawat darurat sendiri, peserta dapat dilayani di Vaskes tingkat pertama maupun Vaskes tingkat lanjut, yaitu rumah sakit, baik yang bekerja sama dengan BPJS ataupun tidak. Kemudian untuk pelayanan juga harus langsung diberikan kepada si pasien tanpa adanya surat rujukan. Kenapa? Karena ini kan termasuk keadaan gawat darurat ataupun hal yang mendesak ya Mbak ya. Namun ada catatan yang harus diingat atau diperhatikan nih Mbak. Mengingat apabila si pasien datang ke Vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS, itu tetap dilayani pelayanan medisnya. Namun, untuk pelayanan medisnya akan dibayarkan secara mandiri. Apabila kondisi si pasien sudah membaik ataupun stabil, itu bisa langsung dirujuk ke Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS, seperti itu. Sedangkan untuk prosedur pelayanan gawat darurat yang bekerja sama dengan BPJS, yang pertama itu sebenarnya seluruh Vaskes baik yang bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan BPJS itu tetap memperhatikan pelayanan medis atau kegawat daruratannya sesuai dengan indikasi. Kemudian FKTP ataupun FKTRL harus mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku. Seperti itu Mbak Pep. Baiklah Mbak Sisil. Untuk selanjutnya itu biaya perawatan dalam kegawat daruratnya sendiri itu dijamin sepenuhnya nggak Mbak dari program JKN ini? Iya Mbak, selama kondisi pasien memang sesuai dengan kategori gawat darurat medis dan sesuai indikasi medis, maka program JKN ini akan menjamin seluruh biaya sesuai dengan ketentuan yang ada dan tentunya BPJS-nya harus aktif ya Mbak. Oke, iya Mbak. Berarti memang harus dengan syarat atau kriteria medis ya Mbak ya? Nah Mbak, kalau misalkan kondisi gawat darurat itu terjadi di luar kota nih, atau di luar wilayah domisili pesertanya, gimana itu? Oke baik, pertanyaannya bagus nih. Peserta itu tetap dijamin kok Mbak. Dalam kondisi darurat, peserta program JKN bisa langsung mendatangi Vaskes ataupun rumah sakit terdekat untuk melakukan perawatan tanpa memperhatikan domisili ataupun Vaskes satunya gitu. Oke, berarti bisa ya Mbak ya langsung ke IGD aja ya, ke rumah sakit? Bisa Mbak, namun tetap sesuai dengan indikasi yang akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter umumnya gitu. Oke, dipahami Mbak. Kalau misalkan peran FKTP itu sendiri dalam menangani kegawat daruratan itu gimana tuh Mbak? Apa sih Mbak kira-kira? Untuk FKTP seperti puskesmas ataupun klinik juga bisa menangani pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan Mbak, seperti kasus darurat ringan seperti demam, asma ataupun luka ringan. Namun jika kondisinya tidak bisa ditangani di Vaskes 1 atau di FKTP, itu pasien bisa dirujuk ke rumah sakit. Oke, baik. Tetap akan dirujuk gitu ya Mbak ya, kalau misalkan udah parah banget atau sesuai dengan kriteria kegawat daruratan itu ya. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan nih. Di beberapa peserta pasti banyak banget yang nanyain kayak gini Mbak. Gimana dengan prosedur administrasi saat pasien datang ke IGD dalam kondisi darurat nih Mbak?
Apa harus nunjukin kartu JKN-nya dulu atau bisa nanti gitu Mbak? Oke Mbak, saya jelasin ya. Jika pasien dalam kondisi darurat, tentunya yang paling diutamakan itu penanganan medis terlebih dahulu. Kemudian setelah kondisi pasien stabil, terus tuh juga lingkungan udah mendukung, itu biasanya keluarga pasien diminta untuk melakukan administrasi. Setelah itu juga peserta didaftarkan dari pihak rumah sakit dan melakukan verifikasi data. Oke, baiklah. Jadi pada intinya pelayanan tidak boleh ditunda ya, hanya karena masalah administrasi nih. Nah, dicatat ya nih buat teman-teman ya. Oke, baiklah Mbak. Jadi pada intinya tuh pelayanan tidak boleh ditunda ya, hanya karena masalah administrasi nih. Nah, kalau misalkan pasien atau peserta tidak membawa kartunya gimana tuh Mbak kira-kira? Oke Mbak, jika ada pasien yang tidak membawa kartu BPJS-nya, tenang aja, kita bisa lewat ID kita kok. Namanya aplikasi Mobile JKN. Nanti di sana ada fitur kartu digital, jadi kita tinggal menunjukkan ke bagian administrasi kalau kita mau mendaftar atau melakukan pelayanan kesehatan. Sebelum itu, apakah para pendengar Linkcast sudah mendaftar atau mendownload aplikasi Mobile JKN nih? Nanti tinggal tunjukin aja aplikasinya. Di situ juga akan terdapat nick ataupun nomor BPJS si pendengar atau peserta BPJS gitu. Nah, terakhir nih, apa sih Mbak tips nih untuk masyarakat agar bisa memanfaatkan layanan darurat BPJS dengan optimal nih? Gimana nih untuk peserta program JKN sendiri? Oke baik Mbak, ini ada beberapa tips untuk masyarakat dan para pendengar Linkcast. Pertama, pastikan kartu JKN aktif. Kedua, kenali gejala-gejala yang bisa menjadi tanda darurat medis. Ketiga, jangan ragu untuk ke Vaskes 1. Bila kondisi memang mendesak, bisa langsung ke IGD. Dan yang terakhir, simpan nomor darurat rumah sakit terdekat agar bisa segera diakses saat dibutuhkan. Kira-kira itu saja Mbak Pep. Wah, oke Mbak Sisil. Jadi tuh intinya selalu cek kepesertaan ya biar aktif terus. Kemudian jangan lupa nih buat sobat-sobat JKN dan para pendengar Linkcast untuk mendownload aplikasi mobile JKN-nya. Oke Mbak Sisil, terima kasih banyak untuk tips-tips dan informasi-informasi penting nih ya hari ini tentang gawat darurat. Terima kasih juga untuk para pendengar podcast kali ini atas waktunya, dan sekali lagi terima kasih lagi untuk Mbak Sisil telah bersedia menghadiri podcast Linkcast Lingo Podcast saat ini. Untuk para pendengar, sampai jumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.